Selamat datang di mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Pada perkuliahan ini kita akan membahas materi mengenai application layer. Application layer ini merupakan salah satu layer yang akan kita pelajari. Di antaranya ada layer aplikasi, ada layer transport, ada layer network, dan ada layer link layer, dan ada layer physical layer. Masing-masing dari layer tersebut saling berkontribusi untuk dapat menghantarkan data yang kita kirimkan. Jadi posisi kita sekarang memang berada di application layer, ya. Lalu selanjutnya nanti ada transport layer, berikutnya ada network, ya. Lalu ke bawah lagi ada link layer, dan ke bawah lagi ada physical. Masing-masing punya perannya. Application, ya, penggunaan aplikasi. Transport di sini membungkus paket-paket yang akan dikirimkan. Network di sini adalah lalu lintas dari paket-paket tersebut. Lalu ada link layer di sini, keterhubungan antara satu device dengan device yang lain, ya, bagaimana mekanismenya. Lalu di sini kita akan membahas mengenai physical layer. Physical layer berhubungan dengan hardware dari perangkat yang mendukung jaringan komputer. Oke, berikutnya kita akan coba untuk membahas pada modul ini mengenai beberapa application dari network. Ya, jadi seperti kita tahu bahwa inilah yang paling dekat dengan user. Pasti kita sebagai pengguna jaringan pasti pernah membuka browser, pasti pernah membuka web, dan itu adalah salah satu contoh dari network apps. Oke, jadi kalau kita lihat ya di sini beberapa network apps ada yang sering kita pakai, contohnya adalah email, terus web, ya, text message, ya, terus ada remote login, ada file sharing, ya, terus streaming, terus voice over IP, ya, seperti Skype, terus real time video conference, social network, dan lain-lain. Sudah banyak sekali network apps yang dinikmati oleh manusia, ya, karena ini yang paling menyentuh ke sisi manusianya. Karena kalau kita lihat yang sebelumnya, misalnya transport layer ini mungkin tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu berhubungan dengan human, ya, karena di sini proses pembungkusan data, ya, proses bagaimana data tersebut di partition untuk dikirimkan, ya, jadi apps ini memang sangat dekat ke manusia. Jadi bisa dibilang ini yang paling level yang paling atas atau high level. Bukan berarti level yang di bawahnya itu tidak berguna. Jadi yang di bawahnya pasti memiliki peran. Karena kan di sini prinsip yang kita pakai dalam jaringan adalah modularisasi, ya, enkapsulasi dari masing-masing layer. Jadi masing-masing memiliki perannya. Oke, berikutnya sebuah network application itu jalan di beberapa end system yang berbeda dan melakukan komunikasi terhadap network. Ya, jadi sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mempelajari mengenai operating system. Pada operating system sendiri mungkin tidak dibahas secara dalam, tapi di situ disentuh bahwa ada yang namanya socket, ya, ada yang namanya socket, dan socket tersebutlah yang nanti akan mencoba untuk berkomunikasi dengan socket di komputer lain, ya. Jadi operating system memiliki mekanisme di mana untuk pengaturan program yang berhubungan dengan network atau port itu ada yang mengurus, yaitu namanya socket, ya. Nanti kalian bisa coba pelajari itu lebih dalam lagi, ya. Jadi di sini kita tidak perlu untuk menuliskan software untuk network core device, ya. Jadi di sini bisa macam-macam network apps itu. Ada yang client server, ada yang peer to peer sharing. Jadi tidak tergantung terhadap satu metode, ya. Jadi yang penting bahwa satu komputer itu berkomunikasi dengan komputer lain, ya, baik
dengan media yang sudah dipersiapkan. Media artinya layer-layer yang sudah dipersiapkan. Nah, application di atasnya itu ya sebagai penggunanya, ya. Contohnya web browser yang kita pakai. Kita mengunjungi website http://skele.cs.ui.ac.id. Itu adalah salah satu contoh kita menggunakan network application, ya, berupa HTTP. Oke, ya, jadi kalau kita lihat di sini kita tidak perlu membuat lapisan-lapisan yang berada di bawahnya, tapi kita bisa mengutilisasi lapisan-lapisan application. Misalnya tadi kita mau buat suatu web atau profile, udah kita membuat web server, kita taruh IP public di sana, lalu kita assign suatu hostname terhadap IP address public tersebut, lalu bisa kita akses. Oke, kalau kita lihat application di server yang satu atau di client itu bisa menghubungi application server yang di tempat lainnya. Itu adalah salah satu cara dari si application layer ini berkomunikasi. Namun komunikasinya itu didukung dengan layer-layer di bawahnya juga, karena setiap paket yang dikirimkan lewat jaringan internet itu pasti memiliki bungkusan-bungkusan, mulai dari application, transport, network, data link layer, dan ada physical layer. Oke, jadi ini ada dua yang tadi saya sebutkan strukturnya. Yang pertama adalah client server, yang kedua adalah peer-to-peer. Ya, client server di sini ada yang bertindak sebagai client dan kita ada yang bertindak sebagai server, sedangkan peer-to-peer saling terbagi antara masing-masing anggota dari jaringan tersebut. Ya, saling berbagi. Oke, di sini kalau server, ya, ada yang namanya host atau penyedianya. Dia memiliki permanent IP address. Ya, usahakan tidak berubah-ubah IP address, ya, karena dia akan diakses oleh beberapa klien, mungkin dalam waktu yang sama juga. Di sini klien berkomunikasi dengan server, ya, secara terus-menerus terkoneksi. Ya. Klien karena klien itu bisa mati dan bisa hidup. Ya, jadi silahkan bisa memiliki dynamic IP address, artinya IP addressnya berubah. Nah, antar klien mungkin tidak bisa berkomunikasi secara langsung kecuali memang sudah dibuatkan platformnya oleh si server. Jadi di sini prinsipnya kita punya satu server, ya, seperti misalnya kita mengakses facebook.com, kita mengakses Instagram. Instagram.com merupakan satu server. Kita adalah klien. Ya, kita mengakses ke server tersebut. Berikutnya ada mekanisme kedua yang bernama peer-to-peer atau P2P. Ya, tidak selalu sebagai server, ya. Namun di sini masing-masing anggota di dalam jaringan tersebut itu ya bisa bertindak sebagai klien dan bisa bertindak sebagai server, ya. Dan biasanya juga saling terkoneksi satu sama lain dan merubah IP address-nya. Jadi di sini salah satu peer merequest service dari peer yang lain dan peer yang lain akan memprovide service kepada peer lainnya juga. Ya, jadi saling membantu antara satu peer dengan peer yang lainnya. Oke, di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika kita menggunakan suatu network apps, itu di komputer sendiri diperlakukan sebagai suatu proses. Seperti kita sudah pernah pelajari bahwa ketika diperlakukan suatu proses, berarti ada manajemen proses di sana, ada manajemen network di sana, ada manajemen memori di sana, karena semua diurus oleh yang namanya operating system. Operating system akan berusaha untuk mengalokasikan resource, bisa berupa proses scheduling, bisa berupa memory scheduling, agar program tersebut dapat berjalan. Nah, untuk proses yang berhubungan dengan jaringan di dalam operating system diperlakukan khusus, ya, karena dia memakai namanya net atau socket. Nah, jadi di dalam socket tersebut kita bisa mengutilisasi, jadi sudah dibuatkan mekanismenya oleh operating system bahwa kita bisa mengutilisasi soket untuk berkomunikasi dengan
host yang lainnya yang menginitiate soket juga. Ya, jadi prosesnya jalan di komputer lain, prosesnya jalan di komputer kita juga. Jadi sama-sama proses tersebut berjalan dikomunikasikan terhadap soket. Nanti di layer bawahnya itu ada yang namanya IP address. Nah, di sini proses di host yang berbeda itu berkomunikasi dengan ya bertukar pesan. Ya, jadi ada proses di komputer A, ada proses di komputer B, mereka saling bertukar pesan. Ya. Jadi analoginya adalah ketika kalian berhubungan dengan yang namanya aplikasi, otomatis aplikasi itu berjalan di atas operating system. Ya, karena berjalan di atas operating system, pasti dialokasikan resource oleh yang namanya operating system. Nah, untuk yang peer-to-peer, ya dia punya proses sebagai klien dan dia juga punya proses sebagai server. Karena dia bisa melayani, dia juga bisa melayani. Ya, prinsip dari peer-to-peer. Nah, di sini yang tadi saya kemukakan bahwa ketika kita menginisialisasi suatu program, terutama program yang berhubungan dengan jaringan, di sini kita punya yang namanya soket atau disediakan media yang namanya soket. Jadi soket inilah yang nanti akan membantu mengurusi atau melayani program yang kita miliki untuk mengirimkan message tersebut ke host yang lain. Ya. Jadi soket posisinya itu kalau di layer ini ada application layer, ada transport layer, network, link layer, dan physical. Soket itu posisinya ada di sini. Ya, jadi dia menginisialisasi soket. Bisa aja yang di sini adalah soket untuk yang servernya, yang di sini adalah soket untuk yang kliennya. Ya, jadi nanti juga ada yang namanya addressing proses ya. Ketika kita mengirimkan pesan, otomatis kan kita harus tahu kita mengirimkan pesan ke mana. Gitu. Jadi identifier atau alamatnya itu adalah yang namanya 32 bit IP address. Ini adalah alamat yang digunakan agar kita bisa mengetahui kemana data kita bisa dikirim. Ya, jadi ini adalah address atau alamat. Ya, jadi di sini IP address itu tidak cukup untuk mengidentifikasi sebuah proses, ya, karena di dalam satu host itu akan ada banyak proses. Makanya nanti kita membutuhkan yang namanya port, ya. Nanti kita akan di-assign yang namanya port number. Jadi satu IP address itu bisa punya banyak port number yang di-assign. Jadi masing-masing aplikasi akan berjalan di port tersebut, terutama aplikasi yang berhubungan dengan networking. Ya, jadi misalkan ada satu host di sini, ya, ada satu host, ya, ada satu host. Di sini dia menjalankan aplikasi web, dia menjalankan aplikasi FTP. Nah, misalnya di sini dia 192.168, IP address-nya itu 192.168.1.5 misalnya. Nah, dia akan menjalankan banyak web application, ada web, ada HTTP, ada email misalnya. Dan masing-masing ini punya portnya sendiri-sendiri. Web misalnya nanti dia pakai port 80. FTP nanti dia pakai 21 misalnya untuk memakai FTP. Nah, angka ini itu bisa kita bilang itu adalah sebuah port. Jadi identifier untuk sebuah web apps itu dipakai di dalam satu host. Apakah satu port bisa dipakai oleh berbagai apps? Tidak. Jadi satu port di-assign untuk satu application. Kita bisa punya banyak port nanti. Cuman sudah ada beberapa port yang memang common ya, seperti web HTTP. Itu pakai portnya 80, terus FTP portnya 21. Nah, jadi IP address ini nanti akan punya banyak port di situ. Ada 80, ya misalnya, terus ada 21, ya 8000 misalnya. Kita mau bikin custom port sendiri untuk program kita juga boleh.
Jadi analoginya adalah di dalam satu host itu ada beberapa port. Misalnya kita ketemu dengan host yang lain 168.1.6 ya. Ya dia juga memiliki banyak port juga ya. Jadi masing-masing host itu memiliki banyak port. Jadi inilah bagaimana Socket bisa membuat satu identifier untuk masing-masing aplikasi di dalam satu proses. Jadi nanti di sini ada port number-nya. Ya, jadi kalau kita lihat ini salah satu contohnya ketika kita mau pakai HTTP server di port 80, mail server di port 25 ya. Ya, contohnya adalah kita mengakses ke buah web server dan itu yang kita pakai adalah port 80. Nah, di sini juga ketika kita mengirimkan suatu paket ya, kita punya yang namanya transport layer atau transport service. Jadi posisinya itu ada di bagian ini ya, transport ya. Karena dekat dengan aplikasi, nanti kita akan bahas sedikit juga. Transport ini nanti ya ada beberapa mekanisme ya. Jadi ada dua mekanisme, ada yang mentolerate, misalnya ada paket yang lost, ada yang tidak mentolerate sehingga bisa mengirimkan kembali. Biasanya nanti ada yang namanya TCP dan UDP. Ya. Ini adalah dua common transport layer service yang biasa kita gunakan. Ya, kalau TCP di sini menjamin reliabilitas, sedangkan UDP toleran loss. Jadi dia toleran terhadap loss. Biasa UDP itu digunakan untuk application audio, sedangkan untuk data itu biasanya digunakan untuk TCP. Ya, mungkin di perkembangan sekarang sudah ada beberapa TCP yang bertindak mirip dengan UDP. Jadi dia mencoba untuk menjamin datanya dan juga tidak ada loss gitu, menjamin untuk data integritasnya, tapi juga memiliki robust ya, kecepatan yang cukup tinggi. Analoginya seperti ini, ketika kalian mencoba untuk mendengarkan musik lewat streaming apps ya, misalnya Joox atau beberapa misalnya YouTube gitu, kalian coba nonton, kadang-kadang mungkin kalau jaringan kalian sedang bermasalah, patah-patah atau suaranya akan terhambat. Itu adalah salah satu contoh ketika ada loss atau beberapa data yang hilang ya. Kalau untuk video atau audio mungkin tidak masalah karena mungkin akan kresek-kresek atau patah-patah saja. Tapi kalau untuk data, ketika data itu dikirimkan dan ada paket yang hilang, integritas data itu tidak bisa dipakai ya. Oleh karena itu dibutuhkan transport layer yang menjamin data integrity. Dan ada juga yang berhubungan dengan timing ya, contohnya adalah internet telepon ya. Misalnya juga kalian bermain game online ya, delay itu merupakan salah satu musuh yang terbesar ya. Ketika kalian mencoba untuk melakukan action, karena ada delay maka action kalian akan terhambat. Ya, jadi di sini juga throughput ya, kayak multimedia itu membutuhkan throughput yang cukup besar tadi seperti video YouTube ataupun kalian coba untuk melakukan streaming apps ya. Dan juga ada security, bagaimana kita melakukan encryption terhadap data yang kita kirimkan. Karena ketika data yang kita kirimkan itu di tapping, itu bisa saja dibaca oleh orang. Nah, ini adalah beberapa perbandingan ya, layanan-layanan aplikasi yang harus dilayani oleh transport service. Jadi tadi kan kita membahas mengenai apps layer, lalu kita singgung sedikit di transport layer, karena transport layer ini dia yang mencoba untuk ya, jadi dari apps layer dia transport layer, apps layer menyediakan platformnya, sedangkan transport layer ini menyediakan protokolnya ya. Seperti yang sudah kita bahas, ada aturan-aturan yang kita pakai. Jadi untuk membungkus data tersebut, apakah kita mau pakai nanti TCP atau memakai
UDP. Jadi ini ada file transfer, terus ada email. Kalau file transfer data loss, ya pasti kita pengen garansi bahwa tidak ada loss sama sekali. Terus ada email di sini, ya data kita lewat email, kita berusaha tidak ada loss sama sekali dan tidak ingin ada loss. Kalau ada loss berarti ya data kita tidak bisa dibaca, integritas data kita tidak bisa dibaca. Terus ada web dokumen, tidak ada loss. Real time audio dan video. Nah di sini loss tolerant artinya kalau ada 1 bit atau 2 bit yang lepas ya nggak apa-apa, karena mungkin hanya pixel yang keluar atau pixel yang tidak terbaca, atau nanti hasilnya akan patah-patah, atau suara yang keresap-keresap ya. Jadi itu adalah salah satu contoh kita tidak membutuhkan yang benar-benar data integritasnya. Namun kita butuh kecepatan di sini ya. Kenapa? Karena kan seperti kita tahu bahwa audio file atau video file itu size-nya cukup besar ya. Oleh karena itu dia nggak apa-apa ada bagian yang lepas ya, tapi penyampaiannya harus secara cepat. Terus juga interaktif game juga loss tolerant, yang penting cepat. Jadi ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang memiliki sifat kalau bisa yang penting cepat. Yang paling bawah text messaging kalau bisa jangan ada yang hilang. Jadi yang 3 ini audio, video, dan interaktif game itu kalau ada yang loss masih nggak apa-apa. Tapi kalau text messaging hilang, nanti teksnya mungkin bisa tidak terbaca dan ada kemungkinan ada teks yang hilang juga. Dari throughput ya, untuk yang ini juga, jadi biasanya untuk yang memiliki throughput yang besar ya, dia juga membutuhkan, artinya data integritasnya tidak diperlukan untuk benar-benar digaransi dia menjamin tidak ada loss ya. Jadi biasanya yang semacam audio video itu memang kita less loss tolerant, artinya tidak ada masalah ketika terdapat loss di sana. Nah biasanya yang throughputnya besar dia juga butuh waktu ya, artinya waktunya harus cepat juga gitu. Nggak mungkin kan kalau kita nunggu streaming terus buffering terlebih dahulu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh penggunaan network apps dalam berbagai aplikatif ya, dari berbagai penggunaan. Dari sisi penggunaan ada yang penggunaannya yang penting datanya itu benar-benar rigid atau integritas, dipenuhi integritas, atau yang mungkin loss sedikit itu nggak apa-apa ya, karena memang hanya 1 pixel misalnya yang loss, atau hanya beberapa kilobyte yang drop dari file suaranya, jadi suaranya tidak terdengar atau keresap-keresap. Tapi mungkin kalau lossnya sudah terlalu besar ya akan mengganggu juga, misalnya untuk kita lagi meeting gitu menggunakan salah satu video conferencing apps gitu, salah satu ada yang mungkin patah-patah dan jaringannya rusak ya, sebenarnya agak mengganggu juga. Jadi di sini perlu kita untuk memikirkan ya bagaimana suatu application itu bisa dapat secara tepat ya menggunakan layanan-layanan yang ada. Jadi tidak semua layanan itu harus rigid, karena ada juga layanan yang membutuhkan kecepatan. Ya. Ini adalah transport protokol yang digunakan. Ya, jadi yang tadi saya kemukakan ada namanya TCP dan ada namanya UDP. TCP memiliki sifat ya reliable, ya, flow control, congestion control, ya, terus connection oriented. Sedangkan UDP di sini unreliable data transfer. Ya, kenapa kita butuh sesuatu yang unreliable? Karena kita butuh kecepatan. Ya, jadi tidak ada congestion control, tidak ada flow control. Jadi kontrolnya itu tidak terlalu banyak sehingga begitu ada paket dikirimkan. Ya, jadi bukan berarti kita tidak membutuhkan UDP. Kita sangat butuh UDP untuk particular apps atau
aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kecepatan, ya. Contohnya yang membutuhkan UDP adalah yang ini. Sedangkan kalau yang menjamin tidak ada loss itu biasanya butuh yang namanya TCP, ya. Karena sifat dari TCP di sini adalah reliable transport, flow controlnya juga ada. Ketika ada tabrakan dia juga ada kepadatan, dia juga mencoba untuk mengontrol. Terus dia ada setup juga antara klien dan server. Jadi dia salaman dulu, handshaking dulu antara klien dan server. Sedangkan kalau UDP dia langsung jalankan paket-paketnya tanpa ada pengontrolan yang rigid seperti yang ada di TCP. Masing-masing punya perannya, ya. Ini adalah beberapa yang aplikasi dan beberapa transport layer yang digunakan. Seperti kita tahu bahwa email berurusan dengan data, maka dia membutuhkan TCP. Terminal akses juga penggunaan data, dia juga TCP. Web juga data, maka dia TCP. Streaming multimedia, dia butuh kecepatan, bisa TCP, bisa juga UDP. IP telepon, ya kita butuh TCP ataupun UDP. Jadi beberapa layanan yang memang membutuhkan kecepatan itu UDP menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan, ya. Tidak harus menggunakan TCP. Nah, untuk menjamin bahwa sebuah TCP itu aman, ya, biasanya ada yang namanya SSL, ya, atau Secure Socket Layer. Jadi paket-paket yang dikirimkan melalui jaringan itu dibungkus lagi ke dalam enkripsi. Jadi enkripsi ini menjamin yang pertama encrypted TCP connection. Jadi koneksi TCP dari klien ke server itu di-encrypt. Terus ada data integritas di sana, terus ada endpoint authentication. Ya, namanya enkripsi kan pasti harus di-authenticate. Ya, di sini SSL ini merupakan salah satu layanan di application layer. Ya. Jadi di sini menggunakan SSL library untuk berbicara dengan TCP. Nah, nanti ini akan dipelajari, ada modul sendiri mengenai SSL. Ya. Oke, berikutnya nanti kita akan bahas di modul web dan HTTP. Jadi untuk modul ini sampai di sini dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya.